Arman dan teman-temannya, Sinta, Budi, dan Rina, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa. Desa itu terkenal dengan banyak larangan atau pamali yang harus dipatuhi. Namun, bagi mereka yang tidak percaya takhayul, peringatan itu hanya dianggap cerita kosong belaka. Saat mereka tiba, kepala desa, Pak Darman, dengan serius memperingatkan, "Jangan melanggar aturan di sini. Jika tidak, kalian akan menanggung akibatnya." Malam pertama, mereka menginap di rumah salah satu warga. Sinta yang selalu penasaran mendengar larangan untuk tidak bersiul di malam hari. Dengan sengaja, ia bersiul kecil di dalam rumah. Tak lama kemudian, angin berhembus kencang dan suara bisikan terdengar dari sudut ruangan. Keesokan harinya, seorang warga ditemukan pingsan dengan wajah penuh ketakutan. Warga lain hanya menggeleng. Pamali sudah dilanggar. Rina yang skeptis merasa tertantang ketika mendengar larangan menatap cermin terlalu lama di malam hari. Tengah malam, ia menyalakan lilin dan berdiri di depan cermin. Awalnya tidak terjadi apa-apa, tetapi perlahan bayangannya mulai tersenyum sendiri, berbeda dari ekspresi aslinya. Tiba-tiba, lilin padam dan suara langkah mendekat dari belakang. Ketika Rina berbalik, tidak ada siapa-siapa. Budi yang menyukai tantangan memutuskan untuk mendekati pohon beringin besar di tengah desa, meskipun warga telah memperingatkan, jangan mendekat saat maghrib. Saat ia menyentuh batang pohon, suara tawa kecil terdengar. Bayangan hitam dengan mata merah muncul dari balik batang pohon, mendekatinya dengan gerakan tak wajar. Budi jatuh pingsan di tempat. Ketika mereka hendak pergi dari desa, Arman menghilang. Warga desa membantu mencarinya, tetapi yang mereka temukan hanyalah jejak kaki yang mengarah ke hutan. Seorang dukun desa memperingatkan Arman telah diambil. Satu-satunya cara adalah meminta izin dengan upacara adat. Dengan berbagai ritual dan doa, mereka mencoba memanggil Arman kembali. Suara tangisan terdengar dari dalam hutan, dan perlahan-lahan Arman muncul dengan wajah kosong. Setelah peristiwa itu, mereka segera meninggalkan desa. Arman tidak pernah bercerita apa yang ia alami di hutan, tetapi sejak saat itu, ia menjadi pendiam dan mudah ketakutan. Mereka menyadari bahwa larangan di desa itu bukan sekadar mitos. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih menyeramkan, yang mengawasi dan menghukum siapapun yang melanggar. Sekembalinya ke kota, kehidupan mereka tidak kembali normal. Sinta mulai mengalami mimpi buruk, di mana ia melihat sosok wanita berbaju putih berdiri di sudut kamarnya setiap malam. Budi sering terbangun dengan bekas cakaran di lengannya meskipun ia tidur sendirian. Arman semakin tertutup, dan beberapa kali ditemukan sedang berbicara sendiri di kamarnya. Rina mulai melihat bayangan hitam yang muncul di cermin setiap kali ia menyalakan lampu kamar mandi. Mereka memutuskan untuk menemui seorang paranormal terkenal di kota, Bu Sulastri. Setelah mendengar cerita mereka, Bu Sulastri menggeleng dengan raut wajah khawatir. "Kalian telah membawa sesuatu dari desa itu. Arwah yang terusik belum melepaskan kalian." Bu Sulastri menyarankan mereka kembali ke desa dan melakukan ritual permohonan maaf. Meskipun takut, mereka tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara. Ketika mereka kembali, desa terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Warga menatap mereka dengan tatapan penuh belas kasihan. Pak Darman menyambut mereka dengan ekspresi muram.
Kalian seharusnya tidak kembali. Mereka sudah mengincar kalian." Malam itu, mereka mengikuti ritual yang dipimpin oleh dukun desa. Namun saat ritual berlangsung, suara-suara aneh mulai terdengar. Jeritan, tawa, dan bisikan memenuhi udara. Sesuatu yang tak kasat mata berusaha menghalangi mereka. Di tengah ritual, Arman tiba-tiba berteriak kesakitan dan tubuhnya melayang di udara. Mata putihnya berputar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Kalian tidak akan pergi begitu saja. Dukun desa membaca mantra dengan keras, dan tiba-tiba angin kencang berhembus, mengguncang seluruh desa. Bayangan hitam yang mengintai mereka perlahan-lahan menghilang, diiringi jeritan panjang yang memilukan. Setelah ritual selesai, keadaan kembali sunyi. Arman pingsan, tetapi akhirnya sadar. Mereka semua merasa lega, tetapi Pak Darman memperingatkan, mereka mungkin tidak akan mengganggu kalian lagi, tapi mereka akan selalu mengawasi. Dengan hati berat, mereka meninggalkan desa untuk kedua kalinya, berharap bahwa kejadian itu benar-benar telah berakhir. Namun, jauh di dalam hati mereka, ada perasaan bahwa sesuatu masih mengikuti mereka. Selesai. Terima kasih.